warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan dilanjutkan dengan pembacaan fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Sekarang tentang bab puasa. Pertanyaannya adalah tentang batal puasa karena bekerja berat. Saya seorang pegawai, pertanyaan dari Bapak Saiful Bahri. Saya seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta milik orang asing. Tugas saya kadang di kantor, tetapi sering di lapangan dan tidak jarang harus keluar masuk hutan. Tugas lapangan tersebut tidak tentu waktunya apabila dibutuhkan. Baru 1 minggu di kantor saya harus turun lagi ke lapangan. Pada bulan puasa saya sering juga bertugas di lapangan dan melaksanakan tugas yang berat, sehingga sering saya tidak kuat berpuasa. Tetapi kalau pekerjaan itu tidak begitu berat, saya masih mampu berpuasa. Pernah beberapa kali saya membatalkan puasa setelah lewat tengah hari karena badan sudah tidak kuat lagi dan pekerjaan tersebut harus segera selesai. Begitulah aturan dari perusahaan. Kalau tidak selesai, maka akan dinilai jelek atau rendah. Di samping itu juga akan mempengaruhi penghasilan. Saya sudah berkeluarga, anak-anak membutuhkan biaya, karena itu pekerjaan tersebut tetap saya lakukan. Adapun yang saya tanyakan, apakah kalau saya membatalkan puasa di siang hari karena saya tidak mampu lagi, dianggap melecehkan puasa dan saya berdosa? Dan bagaimanakah cara saya membayar puasa yang saya tinggalkan itu? Apakah dengan membayar fidyah atau dengan mengqadha? Jawabannya adalah agama Islam disyariatkan Allah adalah sesuai dengan kemampuan manusia. Karenanya pada dasarnya apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya mampu dilakukan oleh manusia atau umat Islam. Tidak mungkin Allah membebankan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Dalam pada itu pelaksanaan kewajiban agama Islam oleh masing-masing individu masih juga diukur dan dikaitkan dengan kemampuan individu tersebut. Sebagai contoh, sholat adalah wajib dikerjakan dengan cara berdiri. Tetapi apabila seseorang tidak mampu melakukan dengan cara berdiri karena sakit, umpamanya, maka bisa dilakukan dengan duduk, berbaring, dan bahkan hanya dengan isyarat pun boleh apabila itu merupakan batas kemampuannya. Orang yang tidak bisa wudhu karena sakit atau tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Inilah yang dimaksud dengan rukhsah, yaitu keringanan. Prinsip keringanan dan kemudahan diberikan dalam melaksanakan perintah agama karena Islam disyariatkan bukan untuk menyulitkan manusia. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah pada surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78, surat An-Nisa surat ke-4 ayat 28, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Demikian halnya dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebagai hukum azimah, yaitu keharusan, puasa diwajibkan kepada semua orang Islam yang sudah balik. Namun bagi orang yang mendapat kesulitan puasa, diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Hal yang demikian diberikan kepada orang yang sakit atau musafir atau orang yang sedang bepergian. Boleh tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Rukhsah ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 184. Sebab kalau orang-orang tersebut tetap diwajibkan puasa akan timbul masyaqqah, yaitu kesulitan atau keberatan. Dalam pada itu bentuk keringanan untuk tidak berpuasa ada bermacam-macam.
Seperti boleh tidak berpuasa dan tidak mengganti pada hari yang lain, tapi harus membayar fidyah, yaitu 1 mud setara dengan 0,5 kg. Makanan kepada fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Untuk ini selengkapnya bisa dibaca tuntunan siam puasa Ramadan yang dimuat dalam berita resmi Muhammadiyah. Mengenai kasus yang ditanyakan, idealnya selama bulan Ramadan, orang Islam hendaknya bekerja disesuaikan dengan kemampuan fisik yang sedang puasa. Tetapi karena yang mengatur pekerjaan itu bukan dari penanya sendiri, melainkan orang lain yang kurang atau belum begitu memahami kedudukan puasa dalam agama Islam, maka dalam mentarget pekerjaan kurang memperhatikan kondisi pekerja yang sedang berpuasa. Karena penanya sendiri adalah pihak yang memerlukan pekerjaan tersebut untuk menghidupi keluarga, maka tidak ada salahnya penanya bekerja keras pada bulan puasa. Sebab kalau tidak, seperti penanya katakan, akan mempengaruhi dan penghasilan dari penanya tersebut. Persoalan tidak mampu berpuasa, selama ketidakmampuan itu bukan dibuat-buat, maka tidak berdosa. Pekerjaan penanya termasuk jenis pekerjaan yang berat, perlu didukung oleh fisik yang prima. Kalau fisik lemah dan dipaksa bekerja berat, bisa menimbulkan petaka atau sakit. Padahal Allah melarang umat manusia mencelakakan dirinya sendiri, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Bagi orang yang tidak sanggup berpuasa, kecuali dengan kesukaran yang sangat berat, seperti orang yang sangat tua, orang yang sakit-sakitan, yang tidak ada harapan sembuh, wanita yang sedang hamil, dan wanita yang menyusui. Islam memberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan cara memberi makan kepada seorang fakir miskin pada setiap hari puasa yang ditinggalkannya sebesar 1 mud, setara dengan 0,5 kg. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah, walal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Banyak para ulama yang menggolongkan para pekerja berat ke dalam kelompok orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 di atas, mereka ini seumpamanya pekerja tambang, para abang becak yang selalu mengayuh becaknya mencari dan menarik penumpang, para masinis yang sehari-harinya menjalankan kereta api, para sopir yang setiap hari menjalankan kendaraan. Oleh karena itu, kalau penanya sedang bekerja berat, dapat dimasukkan dalam kelompok ini, sehingga boleh tidak berpuasa sejak pagi hari. Menurut keumuman firman Allah surat Al-Baqarah ayat 184 di atas, penanya bisa membayar fidyah, tidak mengqadha. Akan tetapi menurut kami, penanya harus mengqadha puasa, bukan membayar fidyah. Hal ini karena penanya punya kesempatan untuk melaksanakan qadha sewaktu bekerja di kantor atau sewaktu lapangan ketika tidak sedang bekerja berat. Demikian untuk pembacaan tarjih tentang puasa. Kesimpulannya adalah tentang mengqadha puasa. Demikian untuk pembacaan fatwa-fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5. Semoga bermanfaat untuk kita untuk nanti bulan puasa berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.